Selamat datang di aplikasi Brabadan. Aplikasi ini digunakan untuk membantu mengelola atau mencatat transaksi, baik penjualan maupun pembelian untuk pedagang eceran atau grosiran. Aplikasi ini bersifat online menggunakan web-based, sehingga segala aktivitasnya akan terbaharui secara langsung, terpusat, dan menyeluruh. Karena menggunakan website, maka mudah untuk diakses oleh perangkat apapun yang dapat membuka website, baik digunakan di komputer atau laptop. Dengan sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan lainnya. Aplikasi ini bisa juga digunakan menggunakan smartphone atau tablet berbasis Android maupun Apple. Sebelum memulai, kita harus login terlebih dahulu. Sistem pengguna di aplikasi ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu Administrator, digunakan untuk pemilik, semua fitur terbuka. Supervisor, digunakan untuk kepala toko misalkan, hampir sama dengan administrator. Hanya saja beberapa fitur tidak bisa digunakan untuk kepentingan administrator. Sales, digunakan untuk sales, hanya bisa menggunakan fitur yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian saja. Untuk memulai, kita login terlebih dahulu sebagai administrator untuk melihat semua fitur yang ada. Ini adalah halaman utama. Di sini terdapat beberapa ringkasan laporan. Yang pertama adalah Quick Report. Di sini kita bisa melihat ringkasan penjualan harian, bulanan, dan tahunan. Ringkasan ini merupakan ringkasan khusus untuk user tersebut. Sedangkan untuk melihat ringkasan secara keseluruhan, bisa diklik di tombol Lihat Performa Keseluruhan. Di sini kita bisa melihat ringkasan keseluruhan dari semua user yang ada. Bahkan kita bisa melihat ringkasan penjualan atau keuntungan per bulan dengan grafik perbandingan antara tahun berjalan dan tahun yang lalu dengan menekan tombol detail. Kita kembali lagi ke halaman utama. Berikutnya ada ringkasan invoice list yang belum disetor. Invoice list adalah daftar invoice transaksi penjualan yang dibuat berdasarkan waktu periode tertentu. Kita bisa membuat invoice list per hari misalkan. Gunanya membuat invoice list ini adalah untuk menghitung jumlah transaksi penjualan berdasarkan beberapa invoice penjualan yang ada, sehingga bisa dihitung jumlah uang yang harus disetorkan oleh yang bersangkutan. Kita akan bahas mengenai invoice list di menu khusus invoice list nanti. Berikutnya ada ringkasan mengenai invoice yang akan jatuh tempo dalam waktu 7 hari atau kurang. Lalu ada juga invoice yang sudah masuk tempo tetapi masih belum dibayarkan. Untuk melihat secara lebih lengkap, bisa kita tekan tombol nomor invoice-nya. Di sini kita bisa melihat ringkasan rincian mengenai invoice tersebut. Apabila ingin melihat lebih mendalam lagi, seperti penjualan item apa saja invoice tersebut, maka bisa dilihat dengan menekan tombol detail. Di sini kita diarahkan ke rincian invoice yang sudah siap untuk dicetak ulang bila diperlukan. Tekan tombol kembali ke halaman sebelumnya untuk kembali ke halaman utama. Di bagian ini ada 2 menu untuk melihat daftar invoice cancel dan daftar invoice yang sudah melewati tempo. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya, di mana di ringkasan sebelumnya untuk yang akan jatuh tempo dalam 7 hari atau kurang, menu yang di sini untuk invoice yang sudah jatuh tempo tetapi masih belum dibayarkan. Ringkasan paling bawah berisi informasi stok barang yang hanya memiliki stok kurang dari 5. Fungsinya hanya sekedar informasi saja dan menjadi pengingat untuk segera melakukan penambahan stok.
Untuk menggunakan aplikasi ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan input beberapa data penting di bagian menu setting yang tidak boleh dikosongkan agar aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Sebelum menggunakan menu setting, sebaiknya juga memeriksa kembali parameter profil perusahaan yang bisa dilihat di menu profil. Pada menu profil ada dua menu utama, yaitu profil user dan profil perusahaan. Untuk profil user bisa dirubah sekarang untuk melengkapi data user, atau bisa dilakukan nanti. Yang menjadi fokus pertama adalah profil perusahaan. Dengan menekan tombol profil perusahaan, maka akan muncul tabel profil perusahaan yang berisi logo perusahaan, nama kontak, alamat, telepon, dan email. Data ini nantinya akan ditampilkan di invoice, oleh karenanya sebaiknya diisikan selengkap mungkin. Selain kolom nama perusahaan, boleh dikosongkan. Setelah mengatur parameter profil perusahaan, selanjutnya yang harus diatur adalah parameter setting. Di bagian menu setting ada beberapa kategori yang wajib diisikan, yaitu nama customer. Nama customer berisi data customer, mulai dari nama, alamat, contact person, telepon, email, dan deskripsi. Selain dari nama, kolom lainnya boleh kosong. Nama gudang. Nama gudang adalah nama lokasi stok barang. Pada aplikasi Brabadan, dimungkinkan untuk setiap user memiliki stoknya sendiri. Hal ini untuk memudahkan kontrol terhadap stok. Nama gudang berisi kolom nama gudang dan deskripsi. Kolom deskripsi boleh dikosongkan. Pada saat membuat user baru, aplikasi Brabadan sebenarnya sudah membuat gudang untuk user tersebut secara otomatis, sehingga tinggal menyesuaikan nama gudangnya saja, atau bahkan mengganti lokasi gudangnya user tersebut. Pada kategori gudang, ada status gudang, yaitu gudang utama dan bukan. Gudang utama hanya ada satu dan bisa dipindah lokasikan oleh user. Fungsi gudang utama adalah sebagai lokasi utama ketika terjadi transaksi pembelian stok, di mana setiap stok produk yang dibeli kan otomatis ditambahkan ke gudang utama. Untuk merubah lokasi gudang utama, beri tanda checklist pada kolom Jadikan Gudang Utama dan tekan tombol Rubah. Nama kemasan. Nama kemasan adalah nama dari satuan produk yang ada. Nama kemasan memiliki beberapa nama pokok yang sudah disediakan. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan sesuai keinginan user. Kolom deskripsi boleh dikosongkan. Nama produk. Nama produk berisi informasi mengenai produk yang user jual. Setiap produk akan dibedakan juga berdasarkan kemasannya dan lokasi gudangnya. Gambar produk untuk mempermudah identifikasi produk. Foto produk hanya bisa diunggah setelah nama produk dibuat. SKU, Stock Keeping Unit. Produk, kode unik yang diberikan kepada produk oleh user. UPC Barcode, kode baris 12 digit yang diberikan oleh pabrikan dan berlaku universal. Barcode ini juga berfungsi untuk scanning produk dalam transaksi untuk mempercepat pencarian produk. User bisa melihat kode UPC ini pada produk yang menyediakan kode UPC dan memasukkan angka 12 digit tersebut. Harga jual. Harga penjualan produk tersebut sebelum diskon dan pajak. Harga jual akan digunakan sebagai perhitungan profit nantinya. QTI. Jumlah produk yang tersedia. Gudang. Lokasi gudang produk tersebut. Supplier. Nama supplier terakhir dari penjual produk tersebut. Deskripsi. Informasi lebih lanjut mengenai produk tersebut. Kolom ini dapat dikosongkan. Satuan atas. Berisi informasi satuan kemasan yang lebih besar dari kemasan yang ada. Contoh, karton adalah nama kemasan atas dari Lucin. Satuan bawah. Berisi informasi satuan kemasan yang lebih kecil dari kemasan yang ada. Contoh, PCS adalah nama kemasan bawah dari Lucin.
QTY bawah. Jumlah kemasan bawah dari produk tersebut. Contoh, 12 adalah jumlah untuk kemasan Lucin ke PCS. Tiga, nama supplier. Nama supplier berisi data supplier produk yang kita jual yang berisi nama supplier, alamat, nama kontak, telepon, email, dan deskripsi. Selain nama supplier, kolom lain boleh dikosongkan. Nama staff. Nama staff berisi data user tambahan selain user utama. Data user berisi username. Username untuk login. Nama. Nama lengkap dari user tersebut. Biasa digunakan untuk supervisor atau kepala toko maupun kepala gudang. Level sales hanya bisa melakukan transaksi penjualan, pembelian dan pengeluaran, serta masih bisa melihat jumlah stok yang tersedia di semua gudang yang ada. Lokasi stok user tersebut. Apabila menambahkan user baru, maka ada pilihan untuk membuat gudang baru atau menggunakan gudang yang sudah ada. Matikan tombol "Buat gudang baru" untuk memilih lokasi gudang yang sudah ada. Email. Email user tersebut boleh dikosongkan. Nama vendor. Nama vendor berisi data vendor yang menyediakan layanan atau jasa seperti jasa internet, listrik, air, maupun pengeluaran lainnya. Kolom selain dari nama vendor boleh dikosongkan. Menu pesan merupakan halaman yang berisi pesan-pesan yang dibuat otomatis oleh sistem atau admin. Untuk user selain level admin, tidak memiliki menu untuk menulis pesan broadcast. Tekan tombol pesan broadcast untuk membuat atau merubah pesan broadcast, karena pesan broadcast hanya bisa dilakukan dalam satu pesan saja. Pesan akan disimpan hanya selama 30 hari, sehingga pesan yang lebih dari 30 hari yang lalu akan dihapus secara otomatis. Untuk menyimpan informasi pesan tersebut, bisa dilakukan pencadangan dengan mengunduh pesan yang ada dengan tombol unduh dan hapus semua. Menu aktivitas hanya akan muncul untuk user dengan level admin saja. Halaman ini berisi catatan aktivitas user sehingga memudahkan pengawasan terhadap user lainnya. Dalam halaman ini, aktivitas user bisa dipilih berdasarkan kategori. Setting berisi aktivitas user yang melakukan perubahan pada menu setting. Invoice berisi aktivitas user yang berhubungan dengan pengesahan dan pembatalan invoice. Dengan adanya menu aktivitas ini, dapat diketahui user mana yang melakukan apa, sehingga ketika ada sesuatu, bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Menu ini juga otomatis, hanya mencatat selama 30 hari ke belakang, sehingga perlu dilakukan pencadangan dengan menekan tombol unduh dan hapus semua. Menu kontak webmaster adalah menu untuk menghubungi developer aplikasi Brabadan melalui WhatsApp. Kami menganjurkan menggunakan WhatsApp agar lebih cepat direspon. Pada pojok kanan terdapat menu user. Menu user terdiri dari 1. Posisi kas, ditandai dengan informasi jumlah kas yang tersedia. Pada menu ini terdapat informasi mengenai jumlah setoran dan kasbon user tersebut, dan menu untuk meresetnya menjadi 0. Menu reset ini hanya untuk user dengan level admin saja. Pada halaman ini, terdapat informasi mengenai transaksi-transaksi yang mempengaruhi jumlah kas setoran, terutama yang belum disetujui oleh user yang bersangkutan. Untuk menyetujuinya bisa dilakukan dengan menekan tombol approve dan tombol merah untuk membatalkannya. Pada halaman ini juga terdapat tampilan informasi transaksi yang berhubungan dengan perubahan nilai kas ataupun kasbon user tersebut. Data bisa dicari juga berdasarkan rentang waktu tertentu. 2. Profiler. Pada halaman ini, berisi informasi mengenai data user seperti nama, posisi gudang, email, deskripsi user, dan password. Semua data ini bisa dirubah kecuali username. Untuk merubahnya dengan cara mengisi kolom yang tersedia, dan apabila sudah selesai tekan tombol rubah. Khusus untuk user dengan level admin, terdapat juga menu profil perusahaan. Untuk melihat profil perusahaan, bisa dilakukan dengan menekan tombol profil perusahaan. Pada halaman ini, akan ditampilkan tabel informasi perusahaan seperti nama perusahaan, kontak, alamat, telepon, email, dan logo perusahaan. Profil perusahaan akan ditampilkan di setiap invoice yang dikeluarkan.
Untuk merubahnya bisa dilakukan dengan mengisi data baru di kolom yang tersedia dan menekan tombol rubah. Bantuan. Apabila membutuhkan bantuan teknis mengenai aplikasi ini, Logout untuk keluar dari aplikasi. Demikianlah pemaparan singkat mengenai aplikasi Brabadan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat ditanyakan ke webmaster. Terima kasih.